Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini boleh menikmati hari karunia Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 11 Januari 2023. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Puji syukur hanya kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh mengalami hari baru dalam tuntunan kasih Tuhan semata. Sebelum kami mengangkat tanggung jawab kerja kami dan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi penuntun bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan di sepanjang hari ini kami akan menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Hati-hati menilai orang. Itu tema kita pada pagi hari ini. Pengalaman merupakan guru terbaik. Tentu kita sering dengar pernyataan ini. Tentu ada benarnya, tetapi dalam hal khusus belum tentu berlaku. Dari segi pengalaman, Saulus dinilai sebagai orang yang membenci bahkan menganiaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus tidak bisa dinilai hanya berdasarkan masa lalunya. Nah, setelah pertobatannya di Damsyik, Saulus masih dicurigai dan dibenci. Saulus memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia diterima anggota persekutuan dan merekalah yang menyelamatkan Paulus. Di Yerusalem, Saulus masih dicurigai, bahkan ditakuti jemaat karena pengalaman mereka pada masa lampau. Orang Yahudi berusaha untuk membunuh Saulus. Namun warga jemaat berhasil membawa Saulus keluar dari Yerusalem menuju Kaisarea dan ke Tarsus.
Perjalanan Saulus yang penuh ketegangan disebabkan oleh penilaian orang tentang masa lampaunya. Di masa lampau, Saulus dikenal penggerak orang Yahudi yang membenci warga jemaat. Dengan demikian, di mata warga jemaat, Saulus merupakan penjahat yang kejam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, tidak mudah menghilangkan pengaruh masa lampau, apalagi ketika itu sangat menyakitkan hati atau sangat mengecewakan. Di awal tahun 2023 ini, mari kita belajar bagaimana menerima dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan mengecewakan kita. Rupanya perlu belajar bersama melalui proses saling mengakui kesalahan masa lampau dan belajar saling menerima sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan di atas semuanya itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Roh Kudus terus menopang dan membimbing kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini, ya Allah. Kemudian mau terus mengajarkan kami, mengingatkan kami tentang kehidupan yang kami jalani, tentang komitmen-komitmen iman kami, tentang bagaimana kami harus bergaul dan memberikan penilaian kepada orang-orang di sekitar kami. Kisah perjalanan Saulus tentu menjadi kisah perjalanan tersendiri yang akan terus mengingatkan kami tentang bagaimana komitmen kesetiaan melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan masa lalu yang buruk, di tengah-tengah tidak diterimanya Saulus oleh karena kehidupannya di masa yang lampau. Kemudian mau mengajarkan kami juga, Tuhan, untuk berkomitmen dengan setia, mengerjakan dengan setia apa yang telah kami janjikan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan, karena sesungguhnya bahwa setiap janji iman kami, setiap kerinduan yang telah kami nyatakan melalui komitmen iman dan pelayanan kami, seringkali menghadapi tantangan untuk mewujud nyatakannya. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami. Pagi hari ini, ya Allah, kami akan memulai segala aktivitas kami dan berbagai pekerjaan kami, anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Kami mohon kasih setia-Mu menolong setiap kami, beri kami kekuatan agar dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan akan Engkau buat berhasil, karena kami terus berserah hanya kepada Allah. Kami mohon tuntunan-Mu, ya Bapa, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang Kristen yang akan memuliakan nama-Mu dalam setiap tutur kata dan tindakan kami. Kami bersyukur dengan saudara-saudara jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia pada hari ini. Bukan karena kuat dan hebat mereka, melainkan karena Engkau Allah yang berkenan atas hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami mohon beri sehat dan kuat. Berkenanlah kiranya Engkau agar kehidupan mereka yang bersyukur atas pertambahan usia akan terus membangun komitmen hidup berimannya di dalam langkah setiap hari. Ini kami datang berserah kepadamu, ya Bapa, memohon Engkau menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Engkau memberkati setiap hal yang kami kerjakan agar mendatangkan kebaikan. Mohon ampun atas segala dosa kami, ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kamu sekalian dalam kehidupanmu di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.